Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata, siang ini kita akan mencoba untuk berbincang-bincang mengenai topik-topik yang hot, yang lagi viral minggu-minggu ini barangkali Bang ya. Ya, siap. Coba kita lihat dulu mengenai Jakarta Bang. Bagaimana kalau kita bicara mengenai Jakarta nih Bang? Ya, sambil jalan deh kita biar pemirsa juga menikmati jalanan Jakarta. Oke, Sobat Kicau Jelata juga bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang telah dihasilkan dari pembangunan 3 tahun periodenya Gubernur Anies. 3 tahun apa saja sih yang sudah dikerjakan, walaupun diam-diam ya. Ternyata Gubernur Anies ini prestasinya luar biasa ya, dan banyak sekali udah penghargaan yang dikompetisikan sesama kepala daerah. Ternyata diam-diam Sobat Jelata bisa melihat begitu banyaknya apresiasi, penghargaan, tapi publikasinya agak kurang barangkali ya. Dari KPK aja sudah berapa kali dapat penghargaan. Gimana Bang? Ya, yang paling menarik itu kan pendapat atau opini BPK ya. Itu kan 3 tahun berturut-turut, wajar tanpa pengecualian ya. Ya. Dan ini belum pernah diraih sebelum-sebelumnya oleh Pemda DKI gitu. Jadi kita kan nggak bisa menutup mata gitu kan. Betul. Memang ada juga yang mengkritik bahwa opini BPK tidak menjamin bahwa tidak ada korupsi ya. Betul. Tapi ya sekedar menggedumel atau menggerutu begitu kan juga nggak fair kan. Nggak. Kalau memang ada korupsi ya dilapor gitu kan. Ya. Bukan praduga. Kita kadang-kadang kan harus jujur juga gitu, bahwa ada yang kurang iya gitu. Tapi kan in general bukan Gubernur Anies yang mengklaim bahwa dirinya berhasil kan. Betul. Penghargaan dari eksternal party itu, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah kan bukan sesuatu yang diberikan dengan gampang kan. Pasti melalui kajian penilaian yang ketat. Tapi yang paling menarik ini loh, Ya. Jala. Baru-baru ini Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani mengumumkan bahwa penerimaan pajak yang nggak perform lah, turun ya. Dan salah satu penyebabnya adalah pemberlakuan PSBB tahap kedua ya, di Jakarta gitu. Nah, pasca pengumuman Sri Mulyani ini bersaut-sautan lah di media sosial atau di kelompok-kelompok diskusi bahwa perekonomian kita ini resesi, kontraksi. Itu karena Pak Anies atau Gubernur Jakarta ngotot memperlakukan PSBB. Gimana itu Bung Jela? Apakah sedemikian besar atau signifikannya kontribusi ekonomi DKI ini terhadap PDB nasional secara keseluruhan? Karena sepanjang yang Bang Kica baca itu nggak lebih dari 15% ya share-nya DKI terhadap PDB nasional. Oke, berarti kita bicara mengenai PDB atau mengenai penerimaan pajak nih. Jadi penerimaan pajak itu fail, nggak perform atau turun. Salah satu penyebabnya adalah pemberlakuan PSBB. Ya, berarti artinya kaitan PSBB ini dengan growth atau pertumbuhan ekonomi kan, berarti kan. Jadi artinya bahwa PSBB berpengaruh, iyalah kan, orang diketatkan untuk beraktivitas, usaha-usaha ditutup segala macam. Tapi abang bilang tadi bahwa kontribusi secara nasional DKI ini cuma 15%. Tapi 15 sampai 17 ya. Tapi kan selama ini kan kita selalu digembar-gemborkan bahwa perekonomian Indonesia itu boleh dibilang adanya cuma di Jakarta. Bahkan uang beredar itu di seluruh Indonesia itu 60 sampai 80% itu berada di ibu kota ini kan. Ya, mungkin bisa jadi relevasinya ke sana itu. Nah, sekarang kita uji dulu, benar nggak sih
bahwa perekonomian itu seperti itu. Kalau kita bicara uang beredar, ya barangkali beredar dalam arti real, seperti air mengalir. Nah, di sektor-sektor perekonomian perlu kita kaji ulang gitu. ya, Bahwa korporasi-korporasi besar yang operasinya lintas provinsi atau lintas negara, dia punya account atau rekening di Jakarta, mungkin 60% itu ya itu gitu. Artinya bukan uang yang berputar dalam arti kata menggerakkan perekonomian di DKI ini, tapi uang korporasi yang ada di bank yang mungkin dia sedot dari operasional dia di daerah-daerah lain di Indonesia ini gitu, atau hasil realisasi ekspor mereka gitu kan. Kalau yang PDB itu benar-benar kontribusi real ya, sektor jasa dan perdagangan ya kan, industri itu hanya antara 15 sampai 17%. Iya, berarti kita melihat aktivitas atau pergerakan ekonominya. Ya. Jadi yang dibilang kemarin selama ini bahwa beredar 60% di Jakarta itu kita lupakan dulu. Ya. Pergerakan ekonomi itu di Jakarta ini dari seluruh nasional itu hanya 15%. Ya. Jadi nggak fair juga kalau dibilang itu yang mempengaruhi PDB secara nasional. Maksud Bang Kica, ya, statement dari Menteri Keuangan yang jelas seorang profesional ya kan, iya, dan itu langsung mengkaitkan dengan pemberlakuan PSBB oleh sebagian orang dibaca sebagai statement politis gitu kan. Betul. Bagian dari tool untuk menghantam Anies. Ya. Ini boleh saja orang menganalisis begitu ya. Boleh saja. Itu satu. Yang kedua, kita tahu ada demo besar tanggal 6 ya? 6 apa 8 Oktober ya? Tanggal 5 sudah mulai. Nah, 6 Oktober ya? 6 Oktober ya? 6 Oktober, 8 Oktober. Intinya kan ada pembakaran beberapa public facility ya. Betul. Khususnya halte busway ya di Jakarta kan. Ya. Pasca pembakaran ada semacam statement dari tokoh politik ya. Yang Bang Kica lihat itu dari Hasto ya, itu sekjennya PDIP, ya. Dan satu lagi dari Golkar. Intinya ini pernyataan mereka sama sebangun lah. Esensinya mereka menyesalkan kenapa Gubernur Anies diam pada saat fasilitas publik dibakar oleh demonstran yang anarkis ya. Kalau analisis Bang Kica, ini ada satu semacam desain bahwa Anies coba-coba dibenturkan dengan pelaku demonstrasi gitu ya. Sebab begitu keluar pernyataan Anies seolah menyalahkan demonstran, memang itu yang diharapkan kan. Dan pernyataan dari dua tokoh politik ini itu bersaut-sautan di grup WhatsApp, di Twitter segala macam, di echo, digemakan oleh banyak orang-orang yang selama ini dikenal sering dalam tanda petik mengkritik ya, membuli Anies gitu ya. Tapi Anies sedikit pun gak terpancing. Nggak, tunggu dulu. Maunya orang yang ngomong itu Anies harus bagaimana? Ya harus mengutuk. Mengutuk. Ya kan, mengutuk gitu kan. Tapi Anies kan kita lihat orang yang wise ya dalam menyikapi sesuatu ya. Sekarang lah kalau bukan maksudnya Anies itu mencegah atau melarang atau apa. Itu bukan otoritas dia kan? Bukan otoritas dia kan. Tapi maksudnya orang-orang ini supaya Anies juga mengutuk atau bereaksi gitu. Sekarang Anies mau mengutuk siapa gitu? Siapa kan yang nggak jelas siapa yang membakar gitu kan. Jadi memang pernyataan itu didesain untuk membenturkan Anies gitu kan. Tapi disitulah cerdasnya Anies. Dia diam, bahkan dia berada di belakang demonstran ya. Bahwa ini bagian dari pembelajaran demokrasi. Alih-alih mengharapkan Anies beraksi mengutuk demonstran, diam-diam 1 kali 24 jam Anies bekerja atau mengerahkan pasukannya ya untuk membetulkan fasilitas publik tersebut. Dan kita bisa lihat 1 kali 24 jam ya atau 2 kali 24 jam itu udah berfungsi kembali gitu. Seperti tidak ada kejadian apapun. Tidak ada kejadian. Seperti Sangkuriang ya, membalikkan tangkuban perahu ya. Iya. Itu. Tapi saya jadi teringat juga kalau
misalnya kita dilihat di luar negeri ya, Jepang misalnya ya, hari ini gempa besar, ya, dan kereta api stasiun Shinkansen yang menembus gunung runtuh segala macam, 1 kali 24 jam sudah jalan lagi, kan? Atau paling lama 2 kali 24 jam. Gempa besar paling besarnya di Jepang itu 1 minggu paling lama udah jalan. Nah ini yang dilakukan oleh Anies ya, diam-diam bekerja, langsung action, langsung kelihatan hasilnya seolah-olah tidak terjadi apapun. Yang Bengkica salut ya sama Anies ya. Itu semacam apa ya, katakanlah filosofi dia ya, bahwa semua yang dilakukan, dikerjakan itu harus dimulai dari imajinasi. Lalu dari imajinasi itu diturunkanlah menjadi ide dan gagasan. Ide dan gagasan itu diturunkanlah menjadi narasi. Narasi itu barulah setelah itu dilakukan aksi. Maka kalau kita lihat apapun yang dia lakukan dalam pengembangan public facility, sepertinya filosofi itu yang dia pakai. Misalnya begini, kita ambil contoh konkret lah. Dia mau membangun katakanlah jembatan. Oke. Jembatan itu dalam imajinasi dia itu bisa menjadi landmark ya, kebanggaan kota. Oke. Nah, artinya bukan hanya sebagai fungsinya jembatan saja dibuat gitu ya. Tapi dia harus mendesain seperti apa jembatan yang bisa membanggakan kita semua. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga dia bayang jembatan itu adalah transportasi orang berlalu lintas. Di situ akan muncul interaksi, ya kan? Kemudian berlalu lintas jembatan di tempat-tempat rame, yang kantor di kiri kan orang mungkin capek, jenuh segala macam, ya kan? Bagaimana supaya jembatan itu membuat orang senang, membuat orang katakanlah rileks, membuat orang mendapatkan pengalaman batin yang lain gitu kan? Nah itu dia. Itu pengembangan dari imajinasi tadi. Kemudian dijadikanlah narasi. Kemudian dari narasi dibuatlah satu desain. Desain segala macam. Yang cocok dengan tadi kan. Gitu. Baru dilakukan aksi. Nah, gimana kalau kita balik nih kamera dulu Bang nih. Kita tunjukin ke teman-teman Kicau Jelata ya. Siap. Bahwa kita melewati salah satu jalan di ibu kota, di mana ada proyek yang disebut dengan proyek trotoar ini Bang. Benar. Proyek trotoar ini di kiri kanan kita ini adalah trotoar baru ya, yang dibangun oleh Anies nih. Yang ini, yang kita lewat Cikini nih ya. Pernah ada kejadian tahun lalu ya. Ada kejadian Bapak Presiden Jokowi akan menghadiri suatu acara pertemuan dengan Bank Dunia. Terhambat 30 menit karena proyek trotoar. Wah, itu pemberitaannya luar biasa itu waktu itu ya. Tapi kok bisa ya seorang kepala negara diajak bermacet-macet dia oleh aparatnya gitu kan ya. Padahal alternatif banyak ya. Gitu kan. Masa iya nggak tahu di situ macet segala macam macet. Nah ini gimana Bang? Apa benar-benar gara-gara proyek trotoarnya Anies waktu itu macet 30 menit seorang presiden sampai terlambat atau bagaimana ini? Ya kita kan bisa menduga dan terlalu banyak kemungkinan terjadi kan. Sebenarnya kan tidak satu jalan ke Roma kan. Betul. Dan nggak mungkin para orang-orang yang sebagai tim advance ya nggak tahu ya kan. Artinya bisa diduga ya mungkin bagian dari yang tadi itu pembusukan untuk Anies kan bisa aja gitu kan. Sah-sah saja kan. Saja. Jadi ya itulah. Jadi ini kita lihat kiri kanan ini Bang ya, proyek trotoar itu ya. Salah satunya. Cikini ini ya. Cukup indah kan. Setelah jadi. Waktu dibangun sempat dihujat. Nah, ini kita lihat proyek trotoar. Nah, inilah salah satu taman landmark yang Benteng Huis ini ya kalau nggak salah namanya ya. Dan lihat aja trotoarnya lebar-lebar, di mana diimajinasikan oleh Gubernur Anies orang akan berinteraksi di sini. Nah, ini manusia-manusia ibu kota ini akan berinteraksi di sini. Kemudian beliau juga membuat taman-taman yang indah di lingkungan gitu ya. Dan tim lagi direhab sekarang. Taman Ismail Marzuki sedang direhab.
Lihat, itu duduk dengan orang nyaman, duduk dengan ya kan? nyaman ya, walaupun di belakangnya masih ada pagar-pagar bobrok ya, tapi ya, ini kan trotoarnya ini lihat bagian ya. dari ini motor segala macam supaya jangan parkir di trotoar. jalan. Ya, bagian dari engineering supaya masyarakat tertib gitu kan. Supaya masyarakat tertib dan Iya. terjadi interaksi Ya. antar masyarakat. Ini waktu pembangunan Bang Kica termasuk yang kesel loh. Yang kesel sekali Ah. karena jalan udah sempit Sempit. di ya. Kampanye. Nah, ada pemikiran saya, ini baru pemikiran saya yang bodoh, sependek pengetahuan saya aja nih Bang. Ada, ini tim lagi di daerah ya. Ada satu kelemahan dari pembangunan kita ini, terutama yang infrastruktur seperti ini ya, di jalan seperti ini Bang ya. Yang tidak dipikirkan atau memang tidak tidak tahu. Jadi kalau kita membandingkan antara di ibu kota negara kita dengan negara-negara maju lainnya, Ya. kita kunjungin tempat-tempat lainnya, itu yang namanya pembangunan tidak pernah membuat suatu kemacetan karena memang rekayasa lalu lintasnya sudah disiapkan, ya direncanakan. Yang kemudian ini masalah material on-site ini ya. Jadi begitu dapat satu pemborong memenangkan suatu proyek, dia akan tumpuk semua material ini di dekat di sini, sehingga orang lewat pun cuma satu batas jalan aja. Betul. Tidak pernah dipikirkan gimana caranya supaya material ini kan just on time gitu loh Bang. Jadi begitu dibutuhkan ada gitu kan. Tapi kan tidak. Itu selalu ditumpuk, semua apa aja ditumpuk, nggak peduli dengan ini. Nah ini manajemen pembangunan kita ini, apakah orang-orang apa memang seperti itu gitu loh. Jadi gini. Hah. Satu, kita harus terima realitas Ya. bahwa kita nggak, untuk pengembangan Jakarta ini kan nggak dimulai dari nol ya. Ya. Artinya pastilah dalam mobilitas material, Ya. alat berat segala macam itu sangat mengganggu ya kan. Betul. Itu harus kita terima dengan lapang dada ya. Ya. Yang kedua, soal engineering arus lalu lintas ya. Barangkali ini kita juga perlu tahu, itu otoritasnya sepanjang yang Bang Kica pahami nggak berada di tangannya Gubernur Anies. Otoritas dari engineering kendaraan ini itu berada di kepolisian kalau nggak salah. Jadi memang dalam koordinasi kita harus ada perbaikan lah ya kan antar lembaga kan. Tapi kan itu di bawah koordinasi seorang gubernur juga, kepolisian maupun dinas perhubungan sendiri kan, betul. Yang mengatur. Ini kan rambu-rambu semua kan yang membuat adalah dinas perhubungan. Tapi yang mungkin yang ini juga dugaan saya saja, bahwa sistem pengerjaan proyek kita ini memang perlu ditata, dibuat lagi ya. Kenapa terjadi material itu, alat berat itu segala macam ditaruh di lokasi proyek karena material onsite itu dianggap suatu prestasi untuk bisa penagihan Bang. Oh jadi untuk bisa menagih itu material onsite dihitung. Nah ini kan salah. Kenapa? Orang kalau sudah menang, kontraktor sudah menang, harusnya dipercayakan saja. Bayarnya ya sesuai dengan terminnya, tapi tidak menghitungkan material onsite seperti itu kan gitu. Oh, dugaan saya. Iya, kalau memang ada term pembayaran berdasarkan variabel itu ya, ya memang jadi bermasalah gitu. Jadi just in time itu kan nggak akan pernah jalan. Betul. Nah sekarang ditumpukin aja dulu barang semua, apa aja ada, tagih udah bisa nagih kan gitu. Oke, jadi kita sekarang berada di Jalan Surabaya. Ya. Mau berhenti kita atau gimana Bang Kica? Berhenti aja kita sebentar ya. Di mana? Di depan mobil itu atau? Di belakang mobil itu aja. Belakang mobil itu aja. Untuk menjalan tutup dulu deh. Hah? Tutup dulu deh. Oke, demikianlah perjalanan kita hari ini mengenai pemandangan ibu kota dan juga berbincang-bincang sedikit mengenai Gubernur Anies. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.